Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam kita pada Selasa malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, Bapa di dalam surga. Begitu banyak berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Begitu besar penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa, ketika kami boleh menyelesaikan setiap aktivitas kami pada hari ini. Dan saat ini, sebelum kami akan beristirahat, kami mau kembali datang ke hadirat-Mu. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi ketika kami memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maka firman Tuhan itu mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari surat Yohanes yang ketiga, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang kesembilan. Surat Yohanes yang ketiga, pasalnya yang pertama, ayat kelima, dan ayatnya yang kesembilan yang menyatakan, Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ayatnya yang ke-9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom. Selamat malam, salam sehat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam hidup kita saat ini, kita mengenal 3 macam orang. Pertama, mereka yang berlaku benar. Kedua, mereka yang berlaku tidak benar. Dan yang ketiga, orang yang tidak berlaku benar, tapi dia terlihat berlaku benar. Tentunya orang yang berlaku benar dapat dilihat dari sikap hidup yang dilakukannya. Orang yang berlaku benar, dia akan patuh terhadap aturan yang berlaku. Apa yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukannya. Dan kehadirannya tentunya seharusnya memberikan dampak yang positif. Berbeda dengan orang yang tidak berlaku benar. Dia tidak akan patuh terhadap aturan. Dia berusaha memanipulasi situasi. Namun uniknya, yang ketiga adalah orang yang melihat bahwa yang dilakukan adalah baik, tetapi kenyataannya yang dilakukan orang tersebut adalah perbuatan yang salah. Permasalahannya, keadaan ini ternyata tidak hanya terjadi di kalangan umum saja, tetapi juga terjadi dalam persekutuan orang Kristen. Dalam Kristen pun tidak sedikit kita menemukan orang jenis ketiga ini, yaitu orang yang mengaku Kristen, rajin beribadah,
bahkan mungkin melayani, tetapi kehidupan mereka di luar gereja sangat tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Ada yang suka menipu orang lain, berbicara kasar, dan memiliki gaya hidup yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah sesungguhnya tercermin dari perbuatan dan gaya hidup kita sehari-hari. Dalam firman Tuhan yang kita baca, Yohanes menulis surat tentang dua orang yang bernama Demetrius dan Diotrephes. Paulus memuji Demetrius yang memiliki kesaksian hidup yang baik. Tapi ini berbanding terbalik dengan Diotrephes. Paulus membuka semua perbuatan dan perilakunya yang tidak baik dengan tujuan untuk memberi peringatan dan jangan sampai jemaat lain menirunya. Sama seperti seorang anak yang mewarisi sifat-sifat dari ayah dan ibunya. Demikian pula kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, tingkah laku dan perbuatan kita seharusnya mencerminkan karakter Kristus. Dengan demikian, ketika orang lain melihat perbuatan kita, sikap dan perilaku kita, maka mereka dapat melihat hal-hal yang ada dalam diri kita sebagai sosok Kristus yang mereka kenal. Jadi, mana yang mau Bapak Ibu Saudara-saudara pilih sebagai pengikut Kristus? Apakah kita mau menjadi pribadi yang menjadi berkat, atau kita memilih untuk menjadi pribadi yang menjadi batu sandungan bagi orang lain? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan ketika Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami boleh mengikuti sapaan malam pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau kembali mengingatkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia dan sejati. Ketika kami memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maka sikap hidup yang harusnya kami lakukan itu mencerminkan perbuatan Kristus. Untuk itu Tuhan, mampukan kami Bapa sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu, agar dalam kehidupan kami, sikap hidup yang boleh kami tampilkan dan lahir dari hati kami dapat melakukan setiap firman Tuhan dengan baik dan benar. Agar orang-orang di luar sana dapat mengenal Kristus dari sikap hidup yang boleh kami tampakkan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai. Di malam hari ini Bapa, meskipun kami masih tidak dapat bertatap muka secara langsung, kami masih mengikuti sapaan malam ini dari tempat kami masing-masing. Tapi saat ini Bapa, kami mau menyatukan hati kami untuk saling mendoakan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga dalam persekutuan Jemaat Sebaot Bogor. Bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan mau pulihkan mereka. Bagi mereka yang saat ini dalam pergumulan berat, Tuhan mau jamah mereka. Tuhan mau berikan penguatan bagi mereka. Bagi mereka yang saat ini boleh mengucap syukur, Tuhan terus ingatkan mereka bahwa segala sesuatu pencapaian
yang boleh didapatkan oleh mereka. Itu semua karena tangan kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik mereka yang ada di pusat maupun mereka yang ada di daerah. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, ketika mereka juga boleh mengambil setiap keputusan, mereka dapat mengambil keputusan itu dengan bijak dan Tuhan boleh berkehendak atasnya. Saat ini Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini dalam kesedihan. Tuhan memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Malam hari ini Bapa, kami akan kembali beristirahat. Kiranya Tuhan boleh menjaga istirahat malam kami ini, sehingga keesokan hari ketika Tuhan boleh mengizinkan kami untuk boleh melakukan aktivitas, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh kembali melakukan aktivitas yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dengan benar. Tuhan memberkati kita.